Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Aurelian Tchouaméni. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Pemain asal Prancis ini direkrut Real Madrid beberapa minggu setelah memenangkan gelar UCL 2001-2022. Harga 100 juta euro merupakan harga yang fantastis sehingga membuat publik bertanya-tanya seberapa hebat kemampuannya. Pemain yang lebih banyak diplot sebagai gelandang bertahan ini digadang-gadang sebagai pengganti salah satu dari trio Modric, Kroos, Casemiro. Nah, penasaran dengan analisis Tchouaméni? Let's go, kita bahas sama-sama. Selain menjadi gelandang bertahan atau nomor 6, Tchouaméni bisa diplot sebagai nomor 8 atau lebih ke depan dengan role box to box. Jadi, dia bisa diplot sebagai pengganti Casemiro. Juga bisa menggantikan salah satu posisi yang dihuni Modric atau Kroos. Di AS Monaco, dia lebih banyak digunakan di sistem 4-2-3-1 sebagai double pivot. Dan perannya lebih ke defensive cover backline atau garis pertahanan. Dengan tinggi 185 cm yang mana sama dengan tinggi Casemiro, dia akan jadi benteng sebelum bola masuk ke area pertahanan Madrid. Nah, kita lihat pizza chart bikinan The Athletic ini sebagai patokan atribut membandingkannya dengan gelandang-gelandang berposisi yang sama. Paling menonjol kedua adalah intercept. Jika di ranking parameter ini, Tchouaméni berada di urutan teratas. Ia mampu melakukan rata-rata 3,56 intercept per laga, lebih baik dari 99% midfielder di 5 liga top Eropa. Dan kemampuan reading the game membuat dirinya sering memotong umpan dari lawan. Tchouaméni juga tangguh dalam duel 1 lawan 1. Berkat kecermatannya, ia sering melakukan tackle dan intercept dengan bersih tanpa melanggar pemain lawan. Postur yang ideal membuat Tchouaméni memiliki keunggulan fisikal dalam duel 1 lawan 1 ataupun covering bola. Dirinya juga dominan dalam melakukan duel udara. Duel ini akan penting untuk tim sekelas Real Madrid, terutama menghadapi tim di liga yang akan ekspos menggunakan long ball. Dilihat dari heatmap Tchouaméni di Ligue 1 musim lalu, ia mampu menjangkau area yang cukup luas di lini tengah. Terlihat hampir serupa dengan heatmap Casemiro dan Modric. Jika dilihat dari touch map atau sentuhannya, memang aksinya lebih banyak di area tengah dan di depan back. Jadi, Ruang Taktik kurang setuju jika dia disebut the next Pogba yang perannya lebih ke depan. Tchouaméni lebih ke gelandang bertahan atau ball winning midfielder. Terlihat saat bertahan, ia akan melakukan support ke lini pertahanan. Ia kerap melakukan cover ruang antara center back dan fullback. Hal ini dilakukannya jika fullback tertarik ke sayap. Ada celah di antara ruang center back dan fullback yang akan ditutupnya. Di Madrid sebelumnya ada Casemiro yang mempunyai peran seperti ini. Saat Monaco dalam fase awal build up, Tchouaméni sering memosisikan dirinya sejajar dengan dua center back Monaco. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi dua fullback yang naik. Hal ini juga sering terlihat di Madrid yang mana Carvajal dan Ferland Mendy juga sering naik melakukan overlap. Saat memasuki fase attacking di area permainan lawan, Tchouaméni bukanlah pemain yang akan langsung terlibat dalam serangan. Ia cenderung memposisikan dirinya di depan dua center back menjaga rest defense.
Rest defense adalah struktur saat tim menyerang agar nggak mudah kena serangan balik. Dari posisi itu, ia kerap mengirimkan umpan-umpan progresif ke lini depan maupun umpan-umpan sirkulasi ke lini sayap. Tchouaméni baru akan naik saat Monaco melakukan counter attack atau saat ada ruang di depannya. Pada pertandingan melawan Lille, ia mencetak 2 gol dari second line. Pemain berusia 22 tahun ini ikut naik karena ada ruang di depan dirinya saat pemain Lille turun semua ke kotak penalti. Ia beberapa kali melepaskan long range shot atau tembakan jarak jauh di luar kotak penalti. Terlihat dari 2 gol tadi, Tchouaméni mempunyai kualitas yang sama baiknya di kanan maupun kaki kirinya. Lantas lebih cocok menggantikan siapakah Tchouaméni? The Athletic membandingkannya dari beberapa aspek ini. Dari sini kita lihat, ia bukanlah tipikal pemain yang membawa bola melewati lawan. Statistik driblingnya kalah dari 3 gelandang existing Madrid. Namun jika kita lihat aspek duelnya, Tchouaméni jelas akan memberikan suntikan pada aspek bertahan Real Madrid. Kita lihat saja tacklingnya, bahkan mengungguli Casemiro. Dengan atribut ini, Real Madrid bisa bermain lebih proaktif dengan high press. Memenangkan bola di area yang lebih tinggi akan lebih mudah dikonversi dengan serangan balik karena dekat dengan gawang. Dan Tchouaméni jelas bisa jadi perebut bola sekaligus inisiator awalnya. Lalu berlanjut di duel udara. Fisikalitasnya jelas menunjang untuk aspek ini. Dia akan berguna untuk melawan tim-tim yang mengandalkan long ball. Dia akan jadi layer pertama sebelum bola masuk ke pertahanan. Buat ruang taktik, Tchouaméni adalah usaha Real Madrid guna memperkuat sisi pertahanan terutama untuk blok medium dan tinggi. Di usianya yang baru 22 tahun, ia akan jadi suksesor gelandang senior juara UCL terbanyak ini. Dia juga sudah terintegrasi ke sepak bola top level. Di antara pemain berusia di bawah 23 tahun, Tchouaméni masuk ke 5 pemain terbanyak menit bermainnya. Juga musim sebelumnya, Ancelotti mengemban misi revival atau membangunkan pemain-pemain lama Real Madrid. Musim ini seharusnya ia punya misi rebuilding atau membangun Real Madrid dengan pemain-pemain barunya.